Oke, matur nuwun, kita mulai saja. Ini kita belajar untuk memulai tepat waktu dan nanti selesai dengan tepat waktu. Dan mohon maaf tadi saya salah mencantumkan jamnya, ada PM dan AM. Ternyata saya langsung klik aja gitu. Langsung klik aja dan ternyata saya kliknya adalah klik PM dan teman-teman sudah bisa masuk semuanya sekarang untuk kita ngobrol bareng, karena ini adalah sesi member gathering yang kita lakukan insya Allah setiap Sabtu untuk bisa saling mengenal antar kita dan cerita di antara kita. Yang pertama kita akan bermain terlebih dahulu. Akan bermain terlebih dahulu. Saya akan merangkai satu kalimat, satu kalimat. Kemudian nanti teman-teman yang saya tunjuk, Bapak Ibu yang saya tunjuk, membuat kalimat memulainya dengan kata terakhir saya. Contohnya, hari Sabtu ini saya sangat bahagia. Nah, kemudian nanti saya misalkan menunjuk Mbak Runi memulainya dengan bahagia, gitu. Bahagia apa? Kemudian nanti Mbak Runi menunjuk siapa? Kata terakhirnya itu menjadi awalan, ya. Kata terakhirnya menjadi awalan. Paham semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kalimatnya apa aja, Mas Kusher juga, udah pokoknya kalimat apa aja gitu, Yang bikin lucu juga boleh. Ya, boleh. Itu yang bikin rame. Ya, oke, siap. Mulai dari saya. Pagi ini saya ngeteh sama makan gemblong. Wis, podo. Mbak Titi, yuk. Iya. Gemblong itu adalah makanan khas Salatiga dan sekitarnya. Yes. Siapa Mbak? Mbak Runi. Sekitarnya adalah orang-orang yang menyenangkan. Jadi saya senang dengan sekitarnya. Mbak Runi, tunjuk siapa? Mas Hari. Sekitarnya yang membahagiakan kemarin saya sempat menjalaninya ketika bisa berhujan ria di Lipo sampai basah kuyup. Yes, basah kuyup ya. Oke, Mas Heri ke siapa? Ini Mas Pujo pasif ya. Oke. Mas Kusher. Ya. Basah kuyup, Mas. Basah kuyup, aku kehujanan bersama dirimu. Mas Kusher, ke siapa? Dirimu. Dirimu ini. Kepada siapa aja nih yang hadir nih ya? Ini yang hadir ada Pak Saliman. Ya, Pak Saliman. Dirimu. Sudah satu aja, Dirimu makasih. sangat mengesankan bagiku. Bagiku. Pak Saliman mau nunjuk siapa, Pak? Siapa yang masih ada ya? Ada Mbak Susi. Nah. Ya udah, Mbak Susi dah. Bagimu. Bagimu, Mbak. Mbak Susi monitor. Masih off. Bukan bersamamu tadi ya? Bagimu Dan bagiku selalu menunggu pertemuan IHL setiap Sabtu. Sabtu. Oke, Mbak Susi, ke siapa? Masih ada Mbak Widya. Mbak Widya, yuk. Sabtu ya, Mbak? Iya. Setiap Sabtu kita bertemu sambil ngopi bareng. Bareng. Masih ada siapa ini yang belum? Sebentar. Mbak Purwani. Mbak Purwani kayaknya bisa nggak ya? Oh, bisa mungkin. Ya. Sudah on. Mbak Pur, silahkan Mbak Pur terakhir, Mbak Pur. Terakhir apa Bu tadi bareng ya? Nganu bareng ya, bareng Mbak Pur. Iya. Bareng ya, kebetulan Sabtu ini saya temani anak disambangi di Jogja ini Bu. Ya. Oh iya. Bahagia semuanya. Iya Mbak. Barengnya apa Mbak tadi Mbak? Saya malah nggak dengar.
Bareng sama Di IHL. Jogja. Kayaknya kata terakhirnya di Jogja. Oh, di Jogja. Bukan ngopi bareng. Bareng. Oh, ngopi bareng ya. Ya. Oke, kayaknya sudah selesai semuanya ya. Sebentar saya cek dulu. J, sampun. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, saya sekarang ingin mendengarkan dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, tentang apa yang dirasakan selama ini tentang Indonesia Happy Living ya, yang sudah mengikutinya dari awal sampai titik ini, dan mungkin saya berharap juga ada yang baru masuk dan kita akan mendengarkan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika sekarang sudah masuk IHL dan apa yang diharapkan dari Indonesia Happy Living ini. Monggo, saya pengen dengar. Kemarin kita sudah 2 kali Zoominar, kemudian sudah ngobrol di WhatsApp group, dan apa yang dirasakan sampai hari ini. Silahkan, siapa dulu? Saya boleh. Monggo Pak Saliman. Monggo Pak Saliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga IHL yang saya cintai, pertama-tama saya mohon maaf sejak awal puasa sampai sekarang ini baru kali ini saya ikutan dalam kegiatan IHL. Saya baik di WhatsApp maupun di kegiatan seperti ini agak vakum karena memang saya sedang memfokuskan di sisi lain. Tapi terus terang saja begitu. Pak Saliman, mohon maaf ke mute Pak Saliman. Ya. Ya. Baik, sudah, saya teruskan ya. bahwa sejak saya ikutan di dalam IHL ini, terus terang saja saya merasa menemukan dunia baru. Saya banyak punya kelompok-kelompok orang-orang senior. Ada beberapa, mungkin lebih dari 4, 5 termasuk IHL ini. Tetapi memang gaya dan pola kita bergaul memang berbeda-beda. Dan IHL ini agak berbeda dengan yang lain-lain. Sehingga ini menambah wawasan buat saya dalam bergaul sesama lansia. Ya, saya berharap betul mudah-mudahan lansia ini benar-benar memberikan wacana-wacana baru buat saya untuk pergaulan-pergaulan yang lebih mengarah ke kebahagiaan, kebermanfaatan, dan yang jelas juga kesehatan. Amin. Ya. Sementara itu dulu Mbak Septi, terima kasih. Matur nuwun Pak Saliman, ini sungguh maknyes gitu ya bagi kita semuanya yang berjuang di Indonesia Happy Living sehingga membuat semakin semangat gitu. Pak Saliman pengen mendengarkan siapa Pak Saliman? Saya ingin mendengarkan Bu Runi. Bu Runi, monggo Mbak Runi. Matur nuwun Pak Saliman sudah memilih saya untuk selanjutnya bercerita tentang happy living. Saya memang senang orang banyak teman. Jadi alhamdulillah saya menambah wawasan saya untuk berteman dengan beragam. Jadi itu yang sangat membahagiakan saya dan banyak yang saya dapat dari IHL ini, baik itu wawasan, baik itu yang mungkin belum pernah saya temukan, dan memang karena saya sedikit-sedikit yang baru saya dapat, jadi akan menambah saya untuk bekal untuk nanti misalnya saya untuk memberikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi memang
saya banyak komunitas untuk ininya, diantaranya ya ini Indonesia Happy Living. Dan ini membuat saya bahagia dan saya mesti menceritakan ke teman-teman saya ikut ini, kelompok seperti ini, menarik ya Mbak, katanya gitu. Monggo loh kalau mau ini kan, ya diantaranya teman saya yang Bu Andriani Mongi itu, ngikut gitu. Jadinya ya semoga nanti yang lainnya untuk membuat mereka berdaya, berguna dan bahagia semakin. Jadi dari kelompok-kelompok kecil itu bisa akan banyak. Mungkin itu sementara yang saya dapatkan. Matur nuwun, Sep. Matur nuwun Mbak Runi. Jadi Mbak Runi pengen mendengarkan siapa Mbak Runi? Saya pengen mendengarkan Mbak Widya ya. Ada Mbak Widya? Mbak Widya ada. Mbak Widya, monggo. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kesempatannya Bu Runi. Salam kenal ya. Halo, iya. Iya, kalau saya sebenarnya juga senang banyak teman, dan ini bukan hal yang pertama kali saya mempunyai teman orang-orang yang benar-benar di atas usia saya, gitu. Jadi mungkin ini yang berapa ya? Yang kedua ya. Yang ketiga. Pertama kali saya maksudnya belajar, benar-benar belajar dengan berteman dengan orang-orang yang di atas usia saya itu belajar metode Tamyiz. Itu alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang benar-benar sepuh, sudah usia 60-an tahun ke atas, kemudian di program bisa juga bahasa Arab. Yang ketiga, saat saya kuliah S2 kemarin, saya juga berteman dengan orang yang benar-benar sudah di usia saya, di atas usia saya. Jadi ini membawa hal yang positif kepada saya, khususnya untuk bagaimana berkomunikasi, berteman, memahami orang yang berbeda latar belakang dan usia. Alhamdulillah dengan bergabung di IHL, punya Ibu Septi ini, saya bisa mempunyai pandangan ke depannya nantinya kalau saya sudah mencapai usia seperti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, saya benar-benar sudah bisa menata gitu loh, menata nantinya ingin berbahagia seperti apa, ingin mencapai seperti apa. Terus terang anak saya juga komplain, Bunda temennya kok itu sih umurnya udah sama aku sama Uti gitu. Iya. Terus udah gitu, Bunda aku pengen ketemu dengan gurunya Bunda itu loh yang setiap kalau malam kasih kuliah itu. Gue bilang, oh Bu Septi, iya nanti kalau kita mau ketemu bisa, ada bilang gitu. Iya Bu, izin nanti kalau misalnya katanya mau ada kopdar ya, reunian, insya Allah kalau bisa gabung, nanti saya izin mengajak anak saya. Kita memang benar-benar ingin ketemu sama Ibu Septi. Saya, Bunda aku ingin mau lihat sekolahnya Bu Septi kayak gimana, gurunya Bunda itu loh, katanya gitu. Gitu aja. Ya, pokoknya saya senang sekali bisa bergabung di sini, walaupun saya usia juga tidak muda, dengan Bu Septi 11-12, tapi saya punya dampak aura positifnya saya dapat, alhamdulillah gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Mbak Widya. Jadi saya ralat IHL bukan milik saya, milik semuanya. Gitu. Milik semuanya IHL ini. Selamat datang Mbak Katrin. Nanti kita akan dengarkan ya dengan Mbak Katrin sebagai member baru. Dan Mbak Widya pengen dengar ke siapa nih? Suara siapa ini Mbak Widya? Suara siapa? Mbak Katrin deh, Ibu Katrin deh yang member baru. Bu Katrin, Bu Katrin. Silahkan Bu Katrin, kita selamat datang kepada member baru dan bagaimana rasanya Bu Katrin bergabung di Indonesia Happy Living. Monggo Bu Katrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kula nuwun, mohon maaf ini saya awal-awal maaf gitu ya, minta maaf nggak bisa pidato, nggak bisa. Enggak pidato kok Mbak, ini cerita kok. Cerita perasaan. Iya, perkenalan tiba-tiba Mak Jegagi gitu ya, saya ini jadi kurang percaya diri, sudah lama nggak pernah berbicara. Apalagi di hadapan saya orang ibu-ibu, bapak-bapak yang
Masya Allah ya, dengan segala macam apa atribut prestasi. Wah, gitu. Oh, saya belum Bu, Merendah ini. masih jauh. Kita Ya. sama di Indonesia Happy Living ini, Mbak. Monggo. Iya, terima kasih. Saya memang baru beberapa hari gitu ya. Udah mau keluar, Nak? tiba-tiba, iya. terhentak saya Nanti tak tutup. mengamati cukup lama, sudah melihat cukup lama, terus rasanya ini waktu buat saya sekarang masuk. Begitu. Jadi kemarin ketika ada seminar kesehatan, saya mengaktualkan diri saya. Diriku yang bukan siapa-siapa ini ingin berkawan-kawan, ingin karena ya rasanya memang usia saya yang sudah tidak muda lagi, semakin sempit apa ya, untuk melakukan melangkah jauh, nggak kemana-mana, tapi rasanya melihat di Happy Living itu tapi mungkin umur saya juga sudah ada expired mungkin ya kalau di Happy Living ini ya, karena Enggak, Mbak. hampir expired karena rasanya sepertinya masih 50 gitu, Iya, masih muda. Ya. Masih muda. Kalau di Indonesia Happy Living nggak ada tua. Enggak ada. Ya, muda semua. Kayaknya masih Happy 17. Masya Allah ya. Saya terima kasih Bu Titi, Pak Ya, Mbak. Putri, Terima kasih, Katrin, J. dan Bu Septi. Mohon dibukakan pintu yang selebar mungkin untuk diriku. Selalu, selalu. Matur nuwun Bu Katrin, salam untuk Cua. Katrin, mau mendengarkan aliran rasa dari siapa? Monggo, yang hadir di sini ada Bu Titi, ada Pak Agus, ada ada Mbak Runi Sudir, Mas Ari. Gitu monggo, ya. milih salah satu, Bu. Oh gitu. J. Nggak bisa bareng-bareng gitu ya? Milih salah satu dulu, monggo. Oh, mungkin Bu Titi. Bu Titi, J. Ya, I miss you so much. Ya, Monggo Mbak baik. Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Mbak Katrin. Mbak Katrin ini idola saya dari waktu SMA karena saya adik kelasnya dan beliau ngospek saya, tapi bagian ngospek yang baik Mbak Katrin ini. Ada beberapa teman yang sok galak temannya Mbak Katrin ya, tapi kalau Mbak Katrin ini dari dulu memang orangnya baik sekali dan santun sekali. Kalau dia kemarin kalau saya kirim fotonya Cua, nah begitulah dulu Mbak Katrin waktu SMA. Itu rambutnya bagus gitu ya. Saya tuh benar-benar mengidolakan Mbak Katrin dulu. Masya Allah, Masya Allah. Maka sebelum ada Indonesia Happy Living pun kami intens sesekali kita japrian ya Mbak Katrin ya. Ya, bahkan pernah saya diajak Mbak Katrin dan teman-temannya itu ngopi kalau nggak salah waktu itu di Senayan atau di mana ya Mbak Katrin ya. Gitu ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak kelas saya gitu. Nah, buat saya Indonesia Happy Living ini sungguh anugerah buat saya yang saya tidak pernah menyangka-nyangka, sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat berharga buat saya. Dari mulai karena kesedihan saya yang mendalam, kegalauan saya mendalam, kemudian saya diantarkan oleh Mas Toto dan Dek Atika untuk mencari pesantren, dan kemudian kami berbagi ide, dibawa ke alumni, dan kemudian disampaikan bahwa baiknya kita membuat suatu wadah yang membuat kita semua bisa belajar sekaligus bergembira gitu, dan bersyukur bahwa ada teman-teman di Indonesia Happy Living ini yang buat saya berharga, menghibur, dan membuat saya betul-betul merasa bahagia sekali. Dan ini adalah sesuatu yang tidak kebetulan menurut saya, karena memang Allah menghantarkan banyak hal kepada saya yang saya seringkali tidak terduga-duga. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan ini tidak hanya bermanfaat bagi yang ada di sini, tetapi juga bermanfaat juga bagi banyak orang ke depan untuk membawa Indonesia lebih bahagia, dan cita-cita boleh ya, cita-cita setinggi mungkin. Barangkali suatu saat kita akan membentuk sebuah wadah senior living betul-betul yang pada saatnya nanti ketika kita memutuskan untuk tinggal sendiri, karena mungkin kita juga akan lebih nyaman dibandingkan misalnya tinggal bersama keluarga. Kalau di Sentul itu ada rukun senior living, mudah-mudahan nanti akan suatu saat ada tempat Indonesia Happy Living yang betul-betul tempat untuk kita bisa hidup bersama. Ya, makin berdaya, makin berguna dan bahagia bersama lingkungan-lingkungan yang ada di usia-usia kita ini. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan. Lebih yang dari saya bayangkan. Luar biasa sekali auranya. Tuh kan kelihatan. Tuh kan. Senyum dong. Iya, alhamdulillah Mbak Katrin. Masya Allah. Terima kasih begitu. Matur nuwun Mbak Katrin. Sehingga suatu saat ketika salah satu di antara kita atau bahkan orang lain membutuhkan tempat untuk berbagi rasa, bahkan untuk bertempat tinggal, kita semua bisa menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana Dik Septi katakan, kita akan di high energy happy ending ya. Pada saatnya nanti kita berakhir dengan baik dan bahagia. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi. Ini high energy ending. Ini adalah tujuan kita memang bersama di Indonesia Happy Living ini, bagaimana kita semua husnul khotimah. Sehingga husnul khotimah itu tidak harus menunggu ketika kita nanti sudah dipanggil gitu ya, tapi kita bisa usahakan mulai dari sekarang gitu. Bersama-sama Indonesia Happy Living insya Allah. Satu lagi Mbak Titi, monggo, mau mendengarkan siapa Mbak Titi? Saya pengen mendengarkan teman jauh saya yang selalu setia, Mbak Susi. Silakan dari GL. Ini di Kuala Lumpur, Mbak Susi ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok saya mungkin naik speedboat ke Pelalawan bersama si kembar. Kecil sih, kapal kecil gitu. Iya. Ada beberapa hal yang di Indonesia Happy Living yang benar-benar membuat saya bahagia, terharu, dan ada kegiatan apa itu di list di hari Sabtu, pasti IHL itu berada paling atas. Nomor 1 IHL itu berada paling atas. Meski saya dalam perjalanan atau di mana saja, pasti IHL akan selalu masuk dalam list. And it's a blessing for me also, and it's go beyond. Jadi sangat-sangat terberkati. Terima kasih yang sudah Ibu Septi yang sudah mengajak memperkenalkan. Kemudian saya mendaftar di sini. Kita bisa merasakan bahagia. Bahagia itu jadi meskipun kita bertemu secara virtual, tetapi rasanya itu tidak virtual, seperti bertemu nyata gitu. Bahagianya nyata. Terkadang teman merasakan sakit sedikit juga kita merasakan juga gitu. Jadi terima kasih juga buat semuanya, tetap berdaya, berguna, bahagia. Dan satu juga saya garis bawahi, tidak terlalu untuk kondisi kesehatan saya. Jadi di IHL tidak terlalu harus
Bu Septi harus nyatet. Kalau di ibu profesional harus nyatet gitu. Jadi pernah sekali saya gagal ikut tidak lulus gitu, harus ngulang kembali. Tapi saya coba ngulang kembali. Nah di IHL di IP kita tetap bahagia itu, tapi di IHL saya juga merasakan dengan kondisi kesehatan seperti saya bisa mengikuti semuanya, bahagia, merasakan bahagia teman-teman yang tersalurkan dan nyata dan sampai ke saya gitu. Baik itu kesedihan, meskipun nanti pasti akan bahagia di penutupannya. Jadi terima kasih semuanya, semua teman-teman. Bapak Hari, Pak Saliman, Pak Agus, Bu Septi, Bu Runi, Bu Titi, Bu Katrin, baru ini kita ketemu ya Bu Katrin, Mbak Widya, Pak Pujo, Bu Purwani. Jadi it a blessing buat saya. Terima kasih. Itu saja Bu Septi. Terima kasih Mbak Susi Kaswari, dan ini adalah keragaman kita di Indonesia Happy Living, keragaman usia, keragaman latar belakang, keragaman agama gitu, ada semuanya di Indonesia Happy Living. Saya nanti terakhir akan menunggu Mas Hari dan Mas Gushar, tapi nanti dulu ya, karena sudah pas jamnya, saya di 30 menit pertama ini kita akan mengalirkan rasa, dan sekarang kita akan bersama-sama untuk melihat proses di Indonesia Happy Living. Sebentar, saya crack dulu biar bisa. Sudah terlihat, berantakan ternyata. Ini sudah adalah proses ketika kita ada 3 kurikulum, berdaya, berguna, dan bahagia. Ini saya lagi nyoba whiteboard-nya Indonesia Happy Living di Zoom ya. Jadi nanti baru pertama ngelihat boardnya kayak gini modelnya, ternyata kita bisa akses semuanya dan nanti kita buatkan yang rapi nih. Yang pertama adalah kita saat ini sedang masuk dalam kurikulum berdaya. Kurikulum berdaya, di mana yang pertama kita memahami jati diri kita. Kemudian kita bisa menjadi orang yang mandiri, dan yang ketiga adalah berdaulat. Maka memahami jati diri ini yang pertama nih, memahami jati diri, kita akan masuk kemana? Paham dengan kekuatan kita masing-masing. Seperti yang saya sampaikan di WA Group tadi, bahwa yang senang jalan-jalan, jadi bahagia dulu deh. Ketahuan, kekuatan itu akan dimulai dari bahagianya kita. Misalkan kita bahagia banget, kalau jalan-jalan kok saya bahagia banget ya. Kalau ketemuan virtual seperti ini kok saya bahagia banget ya. Maka itu kita mengidentifikasi mungkin itu adalah kekuatan diri kita. Maka kalau memang bahagia menjalankannya, teman-teman segera latihan. Nih, jadi tahap yang ketiga ini adalah latihan. Karena kita sudah bahagia, maka ayo kita latihan. Gitu. Latihan untuk apa? Latihan untuk konsisten bahagia. Karena bahagia ya berarti kita konsisten untuk bisa pokoknya aku seneng banget kalau jalan-jalan itu, aku seneng banget kalau fitness kayak Mas Gushar tadi, aku seneng banget nih kalau hujan-hujanan kayak Mas Hari misalkan gitu ya. Terus seneng banget kayak bikin crochet, kemudian kayak Mbak Runi ya bikin kerajinan tangan. Oke, berarti kita perlu latihan. Latihan apa? Latihan komitmen dan latihan konsisten untuk mengadakan kegiatan-kegiatan semacam itu. Kemudian ketika mandiri, maka kita apa yang perlu kita siapkan? Yaitu kita tidak bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung kepada siapapun. Maka prinsip kita adalah berbagi dan melayani. Maka berbagi dan melayani ini bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah apa? Saya yang senang jalan-jalan, maka saya akan woro-woro. Minggu ini saya akan jalan-jalan ke tempat A. Siapa yang akan ikut? Bukan kita menanti pelayanan gitu ya. Menanti pelayanan tuh gini. Wah, kok nggak ada yang ngajak ya? Wah, kok nggak ada yang memulai ya? Saya pengennya ikut aja gitu. Tapi kita prinsipnya adalah kita menjadi orang yang mandiri.
Karena bahagia itu seperti yang sudah kita pelajari bersama dengan Bu Lela dan kemarin dengan Pak Dokter, bahagia itu adalah berasal dari diri kita 90%. Yang 10% berasal dari orang lain. Maka kenapa kita tidak menggunakan yang 90%-nya? Kalau memang senang, ya dimulai. Kalau memang senang, ya ayo gitu kan. Dimulai aja, nggak peduli yang ikut berapa gitu. Itu adalah proses mandiri. Kemudian ketika sudah mandiri, yang ketiga ini kita masuk ke berdaulat. Maka di berdaulat ini kita bisa menjadi pengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Maka kita menjadi insan yang merdeka. Ya, menjadi insan yang merdeka. Ada apa pelatihan di kurikulum berdaya ini? Nanti kurikulum berdaya ini punya satu pelatihan yang namanya pelatihan Nandur Wiji Becik. Dan insya Allah akan kita lakukan di bulan Juni. Nanti Mbak Titi akan cerita ya, di bulan Juni ini kita akan ada pelatihan Nandur Wiji Becik yang disebut Mbak Widya sebagai reuni tadi, kopdar bareng-bareng gitu ya, kita akan melakukan itu. Nah, konsep tahun ini kita sedang masuk dalam konsep berdaya. Nanti kalau kita sudah sama-sama belajar berdaya, maka Bapak dan Ibu akan masuk ke berguna. Ya, di berguna ini ada kaya wawasan, kaya kegiatan, kaya gagasan. Karena di berguna itu yang kita pentingkan ada 3 hal nantinya, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh dan solehah. Itu 3 yang akan kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini dan berpindah kepada dimensi yang lain. Maka nanti di tahap kedua, kurikulum yang kedua, kita masuk ke kurikulum berguna. Di kurikulum berguna ini yang pertama ilmu yang bermanfaat. Maka teman-teman tadi sudah latihan kan? Ada yang latihan jalan-jalan, ada yang latihan dengan membuat konten, mungkin latihan menulis, latihan berbagai macam latihan kebahagiaan. Maka buatlah menjadi ilmu yang bermanfaat, berbagi gitu ya. Di sini adalah berbagi. Berbagi apa aja yang sudah dipelajari selama ini. Maka ketika sudah berbagi di Indonesia Happy Living, kita masuk kepada kaya wawasan. Semua member Indonesia Happy Living akan kaya akan wawasannya. Dan siapa yang membuat kaya adalah teman-teman semuanya yang sudah latihan ilmu dan berbagi. Karena kita berbagi itu adalah memberikan sesuatu yang kita punya lebih. Nah, yang kita punya lebih apa? Kita yang punya lebih kebahagiaan, maka kita bagi kebahagiaan kita. Kita punya lebih ilmu kita bagi ilmu kita. Kita punya lebih apa? Waktu kita, maka kita bagi waktu kita. Yang kita punya lebih adalah uang kita, misalkan finansial, secara finansial, ayo kita bagi bareng-bareng gitu. Jadi semua berbagi tidak hanya material saja, tapi juga imaterial yang bisa bapak-bapak bagikan, ibu-ibu bagikan secara ikhlas dan menambah kebahagiaan. Maka nanti di berguna ini akan banyak sekali forum-forum berbagi. Forum berbagi ilmu, ilmu manfaat dibagikan, pengalaman manfaat dibagikan, klub manfaat dibagikan, gitu ya. Kemudian yang kedua nanti adalah amal jariah. Nah, amal jariah itu apa? Amal jariah itu adalah amalan yang terus mengalir, gitu ya, yang terus mengalir. Maka nanti akan muncul kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan, ya terus mengalir aja. Di sanalah nanti akan muncul kita kaya kegiatan. Akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan muncul di tahun kedua nanti di Indonesia Happy Living. Yang ketiga adalah anak soleh, gitu ya, anak soleh. Nah, bagaimana nih konsepnya? Ketika kita bisa bermanfaat untuk banyak anak soleh, maka di Indonesia Happy Living nanti kita akan memfasilitasi anak-anak muda, ya anak-anak muda untuk bisa terus bergerak mencapai cita-citanya. Mungkin bisa beasiswa, anak-anak di panti asuhan, kemudian kita bisa mendidik anak-anak muda yang lain sehingga kita punya kaya gagasan. It's time to pay back. Kalau di istilah kami itu kerennya adalah it's time to pay back. Bapak dan Ibu sudah punya banyak hal, sudah punya pengalaman, sekarang kita giliran untuk berbagi kepada anak-anak muda nanti. Sehingga kita memiliki anak, tidak hanya anak biologis kita saja, tapi juga anak ideologis kita yang banyak sekali di Indonesia Happy Living. Maka nanti pelatihannya adalah pelatihan rame enggawe.
Itu adalah di pelatihan yang kedua nanti ya di Indonesia Happy Living. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum bahagia. Nah, di kurikulum bahagia ini kita akan melihat berapa sih jumlah karya kita, yang senang nulis akan berapa sih buku yang sudah dimunculkan di Indonesia Happy Living. Kemudian yang senang buat karya crafting ada berapa sih sebenarnya, nanti akan kita kumpulkan bersama dan kita akan pamerkan ya, pameran sehingga kita ada kaya wawasan lagi. Kemudian jumlah kegiatan. Ekosistemnya nih kita punya jumlah kegiatan berapa, kayak tadi Mbak Titi kita harusnya punya living style, living room untuk kita semuanya gitu ya, untuk tinggal kita. Ternyata Indonesia Happy Living nanti punya itu, maka akan kita list. Jumlah kegiatan ini ternyata membuat kita bisa bersama-sama dalam satu lingkungan, co-housing namanya. Kemudian ada jumlah anak, kegiatan-kegiatan anak, pendampingan anak-anak mudanya gitu, sehingga kita bisa mensupport mereka untuk bisa menjadi insan yang mulia gitu, insan yang mulia. Nah, ini berapa? Kita ada kegiatan inkubatornya. Ada berapa sih anak-anak muda yang bisa kita support di Indonesia Happy Living? Maka nanti ada pelatihannya adalah sepi ing pamrih. Nah, berdaya, berguna, dan bahagia ini akan kita terjemahkan di Indonesia Happy Living. Sehingga di tahun yang ketiga nanti kita akan bersama-sama untuk bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Sehingga impact dari Indonesia Happy Living ini akan membesar. Gitu ya, membesar tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk keluarga di sekitar kita dan untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, itu adalah gambaran sekilas tentang Indonesia Happy Living bagi teman-teman yang baru masuk dan bagi teman-teman yang akan bergabung nantinya bisa woro-woro gitu dari Bu Katrin misalkan mendengarkan ini, kemudian merasakan nantinya, kemudian misalnya, kok bermanfaat, kok enak rasanya, maka diworo-worokan kepada yang lain. Nah, ini proses. Sehingga kita mulainya apa? Tiap Sabtu ini, teman-teman, kemarin kita sudah memulai. Senang apa sih? Gitu ya, senang apa? Dan kita akan latihan apa? Nah, mulai Sabtu depan kita akan latihan. Yang pertama adalah latihan untuk menjadi penyiar, bercerita banyak secara online. Nah, itu kita akan latihan di Sabtu depan. Kemudian buat teman-teman yang memulainya di offline, misalkan saya kok senang sepedaan ya, maka dimulai sepedaannya. Kemudian saya kok senangnya ini ya, dimulai aja gitu untuk diworo-worokan di latihan tadi, karena di kurikulum berdaya ini adalah kita senang dengan sesuatu dan kita latihkan. Nah, itu adalah proses. Nanti kita akan sharing untuk diskusi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya akan mendengarkan Mas Gushar dulu pengalamannya di Indonesia Happy Living. Monggo Mas Gushar, dan mungkin ada pertanyaan tentang ini tadi kita diskusikan bareng. Mungkin Mas Gushar mau bikin klub fitness Indonesia Happy Living di Sidoarjo. Nah, monggo Mas, silakan. Ya, saya masuk di Indonesia Happy Living ini seneng karena kan pertama-tama tuh awalnya kan banyak teman-teman lama itu yang teman zaman SMP ini, jadi sekarang kita ketemu lagi setelah 35 tahun 40 tahun berikutnya. Jadi kan kita rasanya tuh kayaknya kita tuh masih kayak anak-anak lagi gitu, jadi udah lali karo umure. Nah, itu yang membuat kita bahagia tuh sesuatu yang lebih lepas. Karena kalau anak-anak kan kalau kita main tadi kan kayak lepasan, udah nggak ada beban. Nah, itu kita akan itu bahagia sekali, seneng itu. Jadi kita udah nggak ada mikir apalah gitu di situ. Gitu. Ya. Jadi itu salah satu yang utama di situ, dan kita ada lagi mungkin nanti kalau tambah-tambah teman lagi yang baru-baru lainnya kita akan menambah wawasan ke kita yang tadinya sih kalau dulu masih zaman SMP SMA kan temannya masih sama ya. Sekarang kan setelah 40 tahun ketemu kan ini udah meskipun itu teman lama tapi kan banyak hal-hal baru yang kita dapatkan di teman-teman yang lama, dan kita kan akan lebih lepas kalau kita bertanya, udah nggak sungkan, nggak ini tuh, ya ini yang saya harapkan di sini. Karena kalau kita mungkin tanya dengan teman yang baru kenal kan agak sungkan, kalau ini kan kita udah nggak ada, ya kalau orang bilang Jawa itu nggak ono tedeng aling-aling dulu, jadi kita lebih ini, gitu. Matur nuwun Mas Gushar. Mas Gushar,
Ya, dan kita, saya juga sama, selama ini kita juga berusaha untuk kalau misalkan kayak ketemu, saya setiap pagi saya usahakan kalau nggak ada kami jam 7 sampai jam 9 saya kadang-kadang ikut nge-gym, biasanya di dekat sini ya, dekat rumah di Surabaya ya. Itu kan kita ketemu sama orang-orang baru, orang-orang kenalan baru, gitu. Ya sebenarnya kita nggak fitnessnya ya, nggak nge-gymnya ya. Kita ngobrol di situ yang ini tuh. Kita ngobrol dengan seumuran itu, ya kita berinteraksi, itu yang saya harapkan. Di samping interaksi dan kita sehat juga di situ. Ya, itu aja. Terima kasih. Matur nuwun Mas Gus Har. Mas, nge-gym-nya ini rutin Mas Gus Har? Saya setiap pagi ya, saya usahakan setiap pagi, pokoknya jam 7, berapa, Mas? Jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai, pokoknya sekitar jam 7 sampai jam 9. Menarik. Setiap hari saya usahakan itu. Menarik sekali, Nje. Nanti Mas Gus Har, kalau mau berangkat nge-gym woro-woro di grup, siapa tahu yang sedang ada di Sidoarjo dan sekitarnya, itu bisa gabung, Mas. Jadi seneng banget kan kalau bisa gabung. Oh, ternyata nge-gym tuh kayak gini rasanya, gitu. Ya, kalau yang ini saya di Surabaya, kan dekat rumah yang ini. Surabaya, nje. Kan ada, kebetulan saya kalau berangkat jalan kaki ya. Kalau yang di Sidoarjo itu kan ada juga sih sebenarnya yang punya tulis di saya kan untuk sanggar senam ya, itu khusus untuk cewek kali yang itu. Jadi ya. Kalau saya masuk sih mungkin ya ganteng dewe di situ. malah seneng banget ya. Ya. Itu Mas Gus Har. Jadi Mas Gus Har ini ahli otak-atik ya. Nanti kalau buka kelas otak-atik nih seru banget nih Mas Gus Har. Jadi matur nuwun. Mas Hari nggih yang belum ya, silahkan Mas Hari, monggo. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hari Respati di IHL ini memulainya dari masih nol sama sekali ya. Jadi prosesnya itu saya tahu persis dan perjalanannya sampai dengan hari ini sudah seperti sekarang yang bertambah banyak teman-teman barunya. Jadi yang awalnya juga saya tidak membayangkan, tapi lambat laun mulai bertumbuh dan nampak hasil yang pertama kali kita ada yang memprakarsai seperti Mbak Titi itu, dan saya hanya supporternya saja dari awal. Jadi kemudian setelah ya awalnya dari masih memberikan nama kegiatan ini nanti apa, itu juga sampai beberapa kali berubah, itu juga sebuah proses, dan sampai dengan yang nama IHL sekarang ini lebih terbuka secara umum gitu ya, tidak eksklusif terhadap sekelompok teman-teman saja gitu. Nah, saya memang kalau sebelum ada IHL ini punya beberapa kegiatan yang menurut saya itu saya juga berbahagia gitu ya, karena saya punya yang paling sering saya lakukan itu kopdar di komunitas mobil gitu. Itu justru teman-teman saya itu rata-rata ya di bawah 40 tahun gitu. Jadi kalau saya berkumpul dengan mereka itu rasanya yang paling tua sendiri gitu. Meskipun ada beberapa ya, 2 atau 3 orang itu yang seumuran, tapi tetap saja dengan kegiatan-kegiatan di komunitas itu sungguh membahagiakan saya gitu. Jadi setiap kopdar kan kita bertukar pengalaman merawat kendaraan atau punya pekerjaan apa, bahkan di antara mereka sekarang ada yang saling berkolaborasi di dalam usaha, di dalam komunitas gitu ya. Terus ada satu lagi yang saya juga sangat nyaman dan
sangat membahagiakan saya ya. Sebelum di IHL ya, saya punya satu kelompok kecil gitu yang terdiri dari beberapa mantan teman kerja yang sampai dengan tahun ini itu sudah 27 tahun saya selalu melakoninya setiap di akhir tahun atau awal tahun itu kita selalu pergi traveling bersama. Kalau di luar waktu-waktu itu ya setiap bulan sekali atau sebulan 2 kali selalu ketemu seharian itu hanya berburu kuliner gitu, menikmati makan yang bukan hanya yang di tempat yang enak-enak, tapi ya selalu kadang kita belusuan juga ke tempat-tempat yang jarang orang datengin juga pernah gitu ya, dan itu membahagiakan gitu ya. Jadi kemudian setelah di IHL kebahagiaan itu nampak makin bertambah gitu ya membuat saya, karena saya juga ketemu dengan teman-teman baru kan dari luar kota, luar komunitas saya yang biasanya ada dari luar pulau juga ya, yang tadinya juga saya tidak pernah kenal Pak Saliman, sekarang kenal Pak Saliman gitu ya, dengan perantaraan Bu Titi gitu, karena ternyata kan punya hobi yang sama di bidang olahraga, olah pernapasan ya Pak Saliman ya. Jadi saya yang lebih muda, saya yang nanti co-host-nya Pak Saliman saja. Jadi ya itu hal-hal kegiatan yang menurut saya ya memberdayakan saya kembali kepada kegiatan-kegiatan yang saling bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman yang sekarang disebut tidak muda lagi, seperti Mbak Katrin tadi bilang ya. Mbak Katrin ini teman saya SMP, tapi saya ditinggal gitu ya. Jadi ya itu yang saya alami ya, saya jalani sampai dengan hari ini. Kemarin meskipun juga sempat ketemu dengan Titik Dodi, Mbak Titik dan Mas Toto dalam kelompok kecil, kita ketemu ya diskusi ngalor ngidul gitu ya, bahkan sempat hujan-hujanan juga itu sama Mbak Titik sampai basah kuyup ya. Jadi itu saya biasanya tuh kalau hujan-hujanan itu dulu ya jatuh sakit gitu ya. Sekarang ini semakin tidak muda lagi, malah kebiasaan itu malah hilang gitu. Saya juga heran juga gitu. Saya kemarin, dan itu hujan angin besar banget gitu, saya aja takut sebetulnya bawa payung, geledeknya kemana-mana, itu ngumpet sebentar di bangunan gitu. Jadi ya itu saya ketawa aja. Itu kira-kira dan semuanya mudah-mudahan kita bersama-sama membesarkan IHL ini yang perjalanannya dan prosesnya ini sudah mengarah kepada kegiatan yang positif dan bermanfaat ya, berdaya berguna dan membahagiakan setiap insan yang bergabung di IHL. Amin. Amin. Matur nuwun Mas, karena bahagia jadi nggak masuk angin ya, hujan-hujanan. Itu. Nggak kebal namanya. Imunitas tubuhnya naik biasanya kalau bahagia itu, insya Allah. Karena bahagia sakitnya pergi jadi. Itu. Benar. Terakhir ini Nibet datang, saya pengen dengar suara Nibet biar teman-teman tahu ini dari Payakumbuh gitu ya. Ya, monggo Nibet.
bisa on cam kah? Ya, itu. silakan. Nah, ini nih Bet ini. Nah, ya, silakan nih Bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini lagi heboh Bapak Ibu. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Seti, ibu-ibu, bapak semua yang sudah menerima saya dari Sumatera di IHL ini. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, bisa belajar barusan tadi saya juga mohon maaf terlambat Ibu. Tadi ada kelas dengan ibu-ibu, kalau dibilang sepuh enggak ya, ibu-ibu yang memang usianya itu sudah 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Jadi saya bersyukur bisa bergabung di HIAHL ini dan saya juga diterima sehingga bisa belajar lah banyak di kelompok ini. Semoga semuanya juga dalam keadaan happy gitu. Dan Ibu Bapak, kelompok yang usianya di atas 60 tahun ke atas itu saya punya ada tiga circle yang awalannya itu memang dibuat karena kegiatan home team bersama Ibu Seti ya, dan awalannya itu saya mengajak ibu saya yang kemudian ibu mengajak teman-temannya pula, teman-temannya lagi untuk berkumpul. Jadi memang rata-rata seumuran ibu gitu kelompoknya itu, belajar home team bersama. Kemudian setelah berjalan ya, sudah setahun ya Ibu Septi sudah setahun dari awal membentuk circle-nya. Akhirnya kegiatannya itu mengerucut memang kepada yang lebih banyak kegiatan agama gitu. Tetapi tidak ternyata tantangannya untuk ibu-ibu ternyata banyak juga gitu. Selain dari kegiatan keagamaan banyak yang curhat juga gitu. Ada yang CLBK juga gitu. Luar biasa. Jadi curhatnya ke saya gitu Ibu. Macam-macam permasalahan yang muncul gitu. Dengan anak, bagaimana caranya menghadapi cucu, bagaimana menghadapi menantu gitu. Menantu saya gini-gini, anak saya lagi gini-gini gitu. Jadi banyak yang curhat. Jadi sepertinya memang menantang saya untuk lebih belajar banyak tentang ibu bapak yang lebih senior gitu. Jadi mohon bimbingannya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bet. Wah, ini ada CLBK di antara kita. Ada juga CBBK, Cinta Baru Bersemi Kembali di Indonesia Filipina. Bukan cinta lama, tapi cinta baru. Ya. CLBK itu apa sih, Mbak Betty? Mbak Betty. Cinta lama bersemi kembali gitu. Ada kan ibu bapak pasangannya yang sudah meninggal gitu kan. Jadi ya mencoba menghubungi kembali teman lama gitu. Itu dalam satu circle loh Bu, dalam satu circle. Jadi gimana coba saya menghadapi umurnya memang lebih senior kan. Jadi gimana kita agak bingung. BK, cinta lama belum kelar. Ini kayaknya
bisa kita jadikan satu tema obrolan ya nanti ya di hari Sabtu. Bagaimana cinta lama belum kelar. Menghadapinya bagaimana gitu kan, seru banget. Jarang juga Tidak yang hanya kepada manusia kan Bu Septi, bisa kepada pekerjaan dan lain-lainnya. Iya. Ini Bu, karena Jadi apa temanya namanya, karena sekarang komunikasi sudah lebih gampang gitu kan, jadi suka chat di WA gitu kan. Ya, terus yang ibunya ini gimana nanti saya ketahuan anak, gimana kalau dibaca cucu saya gitu. Untuk sementara kemarin itu nih suruh ini aja diblokir dulu gitu, diblokir. Terima. Gimana terus yang bapaknya juga juga sosialisasi ke istrinya, ngomong ke bapaknya gitu, ngomong ke bapak itu supaya jangan dihubungi lagi dulu ya. Soalnya suaminya baru saja meninggal gitu kan, jadi nggak Gercep ya. Gercep. Bapaknya gercep ini. ya gitu. Bahagia. Ibet kayaknya punya peran baru di Indonesia Happy Living ini ya, untuk mendengarkan curhatan spesialis cinta lama sebelum kelar. Belum kelar. Terima kasih nih Bet, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya untuk Sabtu yang ceria ini, dan kita nanti tanggal 27 Mei kita akan bertemu kembali untuk bisa latihan bareng, sehingga kita akan buka obrolan-obrolan yang akan dipandu oleh teman-teman semuanya di setiap Sabtu dan kita live-kan di dalam siaran kita nantinya. Karena ingat, tanggal 29 adalah Hari Lansia dan kita akan launchingkan televisi Indonesia Happy Living untuk kita dengarkan bersama-sama seluruh pemirsa di dunia manapun gitu ya, di dunia manapun kita akan mendengarkan. Dan ada yang seru-seru kayak gini nih, cinta lama bersemi kembali gitu ya Pak Saliman, kalau misalnya mantannya gitu ya urutin gitu. Tolong carikan dong Mbak Septi. Nomor berapa Pak Saliman gitu kan. Mas Kusar masih ganteng-ganteng loh, Mas Hari gagah gitu kan. Kita akan foto bersama untuk mendokumentasikan kebersamaan kita aja. Aduh ya Allah. Topiknya hari ini cinta lama belum kelar ya. Ya, cinta lama belum kelar Mas. Aduh, ya Mas Dodi muncul, ya. Mesti ku. Siap ya, sudah semua, Nje. Sebentar. Nje, Mbak titip pas itu Mbak. Itu depan saya ada kosong, itu siapa Dek Septi? Mbak Purwani masih ada kegiatan, sama Mas Pujo juga masih ada. Mas Pujo muncul. Ngerti ya yo. Iya, ngantai lagi Mas Pujo itu. Mau dilepas maskernya. Ya, mau dilepas maskernya dulu Mas, sebentar. Ya, supaya wajahnya kelihatan, maskernya dibuka. Nah, ya siap. 1, 2, 3. Sebentar, saya off-kan dulu ini. Lupa saya. Nah, iya Bapak. 1, 2, 3. Yes. Matur nuwun untuk kebersamaan pagi ini, dan sampai ketemu insya Allah Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay.